Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharudin. Saya guru Quran Hadis. Saya mengajar di MA Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas di MA Al-Anwar dengan tema unsur-unsur hadis sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Oleh karena itu, mohon Bapak dosen, penguji dan penilai memberikan tanggapan. Demikian, dan silakan melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anakku? Baik. Sehat selalu ya? Sudah makan semuanya? Sudah minum? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Dengan asupan makanan dan minuman ke tubuh kita supaya kita bisa punya tenaga. Kalau punya tenaga, maka kita menerima pelajaran akhirnya bisa konsentrasi dan bisa menerima dengan baik. Pelajaran kita mulai, anak-anakku. Mari kita berdoa dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Rodi itu ya. Kita doa bersama-sama. Doa mulai. Oke. Setelah kita berdoa, kamu tahu kenapa setiap pembelajaran diawali dengan doa? Tujuannya adalah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran pada hari ini bisa diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus berdoa. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, karena ada makalah hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kita nyanyi lagu nasionalisme, lagu nasional yang akan saya tampilkan di layar sebagai berikut. Semuanya harap berdiri anak-anakku. Berdiri. Ya. Pertama Ilham Saifullah
Baihaqi, Adil Husin, Bahauddin Azhar, Afan, Rian, Adrikni, Olis, Busairi, Miftahuddin, Miftahul Ulum. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, saya periksa untuk kelengkapannya gimana, semuanya sudah pakai sepatu semuanya. Seragamnya nggak ada yang berondang-berondeng ya. Nah, semuanya sudah rapi, oke? Sebelum kita ke pelajaran, Bapak akan menampilkan satu hadis. Hadis ini sangat masyhur sekali. Ya, coba ada yang membaca salah satu di antara kalian. Siapa yang mau membaca? Ikhya, silakan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini wa huwa ajra akhrajahu Tirmidzi. Terima kasih kepada buat material. Dari hadis yang Bapak tayangkan di depan, kira-kira hadis ini menerangkan tentang apa anak-anakku? Tentang berbakti kepada orang tua. Apakah anak-anakku sudah berbakti kepada orang tua? Sudah ya. Kira-kira bentuk contohnya bakti orang tua. Kalau di dalam bahasa Arabnya namanya birrul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Orang tua kita ridho kepada kita, maka surga insya Allah akan menanti kita. Oleh karena itu raihlah ridho orang tua, maka dengan itu ridho Allah akan terpenuhi. Oke, contohnya seperti apa? Menuruti setiap perintah orang tua. Contoh yang lain, kayak membantu orang tua, disapa dan sebagainya. Oke. Anak-anakku, ini hadis. Di dalam sebuah hadis itu pasti mengandung kandungan-kandungan atau apa saja yang ada di dalam hadis tersebut. Bagian-bagian istilahnya. Ya. Dari hadis ini kira-kira bagiannya apa saja ya? Ilham, mana ilham? Ya, ilham. Kira-kira apa saja bagian-bagian ini? Ada rawi, sanad, sama matan, Pak. Nah, ada sanad dulu, matan, baru rawi. Ya, setiap hadis pasti ada seperti itu. Lah, nanti kita kaitkan, kita akan bahas materi yang kita bahas pada hari ini adalah ada kaitan dengan hadis ini, yaitu masalah unsur-unsur hadis. Oke? Tapi sebelum kita ke materi, kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu. Tujuannya apa? Bapak memberikan ice breaking, tujuannya supaya kita melatih konsentrasi. Sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu supaya konsentrasi kita bisa fokus dalam pelajaran. Oke? Bisa dimulai ya? Permainannya seperti ini. Sekali lagi, Bapak tidak akan mengubah fakta dan realita, hanya mengubah bentuknya saja. Kalau saya tanya, gajah itu besar atau kecil? Besar. Untuk mengungkapkan besar itu bagaimana? Besar, gitu ya. Kalau semut kecil atau besar? Kecil. Untuk mengungkapkan bagaimana? Kecil. Jangan seperti ini ya, kecil gitu ya. Oke, kita balik. Berarti kalau gajah besar, semut kecil. Bisa ya? Kita mulai. Kita mulai apa, Pak? Oke, kita mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Semut kecil. Ya, ada berarti tepuk tangan dulu semuanya. Berarti semuanya sudah paham dengan permainan tadi. Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi, konsentrasi dalam menyimak pelajaran dengan tema unsur-unsur hadis bisa diterima dengan baik-baik. Anak-anakku, sebelum materi kita lanjutkan, kita ke materi ini. Coba lihat di depan ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini apa saja? Dalam tema unsur-unsur hadis, yang pertama adalah siswa dapat merinci pengertian sanad dan matan.
Ya, jadi kamu nanti diusahakan pemahamannya supaya bisa merinci pengertian sanad itu apa, matan itu apa. Nomor 2 tujuannya adalah siswa dapat menguraikan pengertian sanad, matan dalam hadis. Kemudian nomor 3, siswa dapat membandingkan sanad, matan dan rawi dalam hadis. Kemudian yang 4, siswa dapat merumuskan unsur-unsur hadis. Yang kelima adalah siswa dapat menentukan unsur-unsur hadis. Kira-kira sudah paham anak-anakku? Bisa ya? Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Coba amati materi video pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Materi kita kali ini adalah tentang unsur-unsur hadis. Pada dasarnya ini adalah materi ilmu hadis. Nah, oleh karena mata pelajaran kita Al-Quran hadis, salah satunya adalah hadis. Jadi penting untuk kita mengenal dan mengetahui seluk-beluk daripada hadis. Nah, materi kali ini adalah tentang unsur-unsur daripada sebuah hadis. Baik, hadis pada dasarnya terdiri dari sanad dan matan. Dari adanya sanad dan matan maka akan tercipta sebuah hadis yang lengkap. Entah nanti hadis, entah sunnah, entah khobar, entah athar, seperti yang sudah kita fahami dan sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi hadis, sunnah, khobar, dan athar kita sebut hadis saja ya, supaya mempermudah pelafalannya. Jadi hadis yang lengkap, yang sempurna itu adalah hadis yang terdiri dari sanad dan matan. Jika ada sanadnya di situ secara lengkap, jika ada matannya di situ secara lengkap, maka hadis ini menjadi sebuah hadis yang sempurna. Nah, selain terma atau istilah sanad dan matan, nanti juga akan dijelaskan tentang rawi dan mufarrid. Oke, sekali lagi sebuah penting dari adanya sebuah hadis. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang rawi. Kita mulai dari rawi dulu karena nanti sanad ini. Anak-anakku, setelah anak-anakku melihat materi video tadi, kira-kira apakah sudah bisa dipahami kira-kira tentang apa saja yang ada di video tadi? Ya, yaitu tentang masalah sanad, matan, dan rawi. Itu ya, apa sih matan itu? Matan itu adalah sebuah isi dari hadis yang disampaikan oleh rawi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan 2. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang rawi? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis. Nah, di situ tadi bunyinya apa? Rawahu atau akhrajahu at-Tirmidzi, itu namanya rawi. Kalau sanad. Kamu Mas, sanad itu apa? Di situ udah ada. Ayo, sanad itu apa? Adalah mata rantai silsilatul rijal ilal matni. Setelah melihat hadis tadi, ya, lagi ketika sudah melihat materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi di depan, kira-kira apa yang dimaksud sanad? Ya. Jadi kalau sanad itu sebuah mata rantai di mana menuju sampai ke Rasulullah. Itu namanya jadi mata rantai yang menuju sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dinamakan sanad. Kalau matan, matan Matan itu
mangkaha ilahi sanatu minal kalami bahwa nasul hadisi al-ladhi yukirul isnadu lahu, yang artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sudah hadis disebutkan sanad adalah pernyataan yang di akhir disebut dalam akhir sanad atau disebut redaksi daripada hadis itu sendiri, namanya matan. Yang terakhir adalah rawi. Kamu tengok rawi itu apa? Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang memindahkan hadis dari seorang guru pada orang lain. Orang yang meriwayatkan hadis atau memindahkan dari guru kepada orang lain. Semuanya alhamdulillah, berarti anak-anakku sudah paham tentang masalah unsur-unsur hadis. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, setelah mengamati dari materi tadi, Bapak akan membentuk beberapa kelompok. Sekarang tolong mejanya dirapikan untuk dibuat dua kelompok. Nah, kelompok ini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama kelompok 1 Ilham, ketuanya adalah Ilham. 2 Saifullah, Bayhaqi, Miftahul Ulum. Kelompok 2 Arbab, Miftahuddin, Husaini, Adrimi. Kemudian kelompok 3 adalah Baharudin, Rian, Ivan, dan Fadil. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini ya, LKPD ini. Nanti prosedurnya adalah silakan buka buku siswa Al-Quran Hadis. Kemudian instruksinya di sini adalah carilah satu hadis, kemudian identifikasi mana sanad, matan, dan rawinya. Kemudian dianalisa di sini, jawabannya nanti ditulis di dalam kolom ini. Paham ya? Ini saya bagi kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Silakan ditulis cari hadis yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian nanti setelah selesai, satu persatu kelompok akan melakukan presentasi di depan. Yang membaca. Ya, tidak ada atau sudah ini? Membacanya yang benar ya. Gimana? Kan Umar. Kalau tidak ada wawunya berarti Umar. Kalau ada wawu Amr. Ini satu kan putranya satu Rasulullah ini. Ini kata ada paham. Gimana? Gimana? Ya. Kenapa sama aku? Hadisnya banyak. Kenapa lah? Semuanya anak-anakku sudah selesai? Oke, sekarang kita adalah langkah selanjutnya presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang memimpin siapa yang membacakan presentasi pada hari ini? Silakan. Ayo berdiri, siapa apa? Berdiri. Oke, silakan. Yang lain nanti menanggapi ya, silakan. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Yang lain kelompok 2 dan 3 menanggapi kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan atau menanggapi, silakan. Kelompok 2 ya. Itu matanya di mana? Mata ya, bentuk matanya di mana kelompok 1? Ada pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud mata di situ yang mana? Katanya adalah al-mu'minun lil mu'minin kalbunyani
bunyanu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'du ba'du. Tepuk tangan buat kelompok. Yang lain mungkin ada? Oh ya, silakan kelompok 3. Kalau sanadnya yang mana? Anaknya kelompok 1. Silakan dihentikan. Syaratnya adalah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa. Terima kasih untuk kelompok 1 kemenangan. Sekarang ganti kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan. Ya, silakan dibaca. Hadatsana Sa'id bin Mu'taib qala hadatsani Al-Laitsu qala hadatsani Uqaym an Ibn Syihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun utitu bi qada'i labanin fasharibtu hatta inni la arariya yakhruju fi athari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu kama awal tahu ya Rasulullah qala al-ilm rawahu Bukhari. Ya, ada tanggapan yang lain? Silakan, ada yang menanggapi dari kelompok lain, kelompok 2 silakan. Ya, silakan kelompok 1. Rawinya itu yang mana? Rawinya yang mana? Kelompok 2. Rawahul Bukhari, betul? Betul. Yang lain mungkin ada yang lain? Kelompok 3 mau tanya ke kelompok 2? Ya, silakan. Untuk matanya Kalau matanya yang mana? baina ana na'imun. Baina anak. Nah, ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan untuk presentasi. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Muttafaqun alaih. Silakan. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Apa yang disebut muttafaqun alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang lain? Silakan yang lain. Ada yang mau menanggapi? Sudah, anggap cukup. Anak-anakku, mari kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan diskusi materi pada hari ini? Nanti Bapak yang menambahi silakan ya untuk disimpulkan. Kesimpulannya adalah Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Sanad. Sanad adalah rentetan perawi-perawi hadis atau orang yang menyampaikan materi hadis Rasulullah SAW. Yang kedua berupa matan. Matan hadis. Matan hadis adalah redaksi hadis dari Nabi atau isi perkataan Rasulullah SAW. Yang ketiga, unsur ketiga yaitu rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Oke, terima kasih. Banyak kelompok tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang paling banyak bertanya atau aktif adalah kelompok 3. Bapak kasih hadiah untuk kelompok 3, silakan maju. Silakan maju. Satu perwakilan satu aja. Karena kelompok 3 aktif banyak bertanya, kita hadiah Al-Quran. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi kesimpulannya tadi, kesimpulannya setiap hadis, apapun hadis itu, baik di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim maupun kitab dimanapun kitab hadis, tidak akan lepas dari 3 unsur tadi. Yang pertama adalah sanad, matan, dan rawi. Semuanya pasti ada. Oleh karena itu kalian harus bisa mengetahui dan betul-betul paham apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi. Karena di manapun kita pasti ada unsur-unsur seperti itu. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,
Bapak akan memberikan pengertian pada kalian, memberitahu bahwasanya pelajaran minggu depan adalah kita akan membahas tentang masalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Di antaranya adalah kita bahas tentang masalah bayan. Tahu bayan apa saja? Bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasrih, dan bayan nahd. Apa itu masing-masing? Di minggu depan kita akan membahas secara, sebelum kita berakhiri, Bapak akan memberikan motivasi. Kalian adalah anak-anak bangsa, masa depan butuh orang-orang seperti kalian, pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang tanggung jawab. Karena ada satu makalah, subhanul yaum rijalun, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Oleh karena itu, semoga belajarnya ditambah dan lebih semangat lagi, dan semangat lagi. Bapak akan mengevaluasi anak-anak. Ya. Mengevaluasi, Bapak akan memberikan soal. Soal ini sebagai evaluasi. Tujuan kenapa Bapak ada evaluasi hari ini, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian, seberapa besar pemahaman kalian ketika mengamati pelajaran pada hari ini. Ini bentuk soalnya seperti ini. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Silakan. Ya, silakan mengerjakan mulai dari sekarang. Alhamdulillah semuanya banyak yang sudah terjawab dengan baik. Berarti ini nilai positif. Berarti anak-anakku sudah betul-betul memahami materi pada hari ini. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa dengan membaca wal asri. Silakan. Ekia selaku ketua kelas. Untuk mengakhiri kajian hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Dari Bapak cukup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Mohon bimbingan dan masukannya dari Bapak dosen. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.